hari Minggu adik-adik, Shalom. Shalom. Kembali lagi dengan Katong, kakak-kakak pengasuh dari wilayah Siloam Jemaat GPM Betania. Dan di saat ini Katong akan memulai Katong punya sekolah minggu. Adik-adik semua dipersilakan berdiri dan bersama-sama Katong menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus dan Sungai Sukacitaku. Katong akan masuk di dalam doa. Untuk itu adik-adik dipersilakan duduk kembali dan bersama-sama Katong menyanyikan lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sobat kami anak-anakmu, terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan sekolah minggu lagi ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya menjadi dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini kah adik-adik? Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Adik-adik dong tahu sih kenapa adik-adik dong mesti ke sekolah minggu. Kenapa tuh Bului? Nah, adik-adik dong ke sekolah minggu itu supaya adik-adik dong bisa belajar tentang Tuhan Yesus dan juga memuji nama Tuhan.
Iya, kalau gitu si Shen juga mau tanya. Adik-adik suka pi sekolah minggu toh? Berarti kalau adik-adik pi sekolah minggu, biasa adik-adik waktu dapat yang sapam. Dengan sapam. Masuk teman-teman. Betul sekali. Nah, adik-adik, karena tadi kita sudah bicara tentang sekolah minggu, sekarang Bu Lui mau tanya dong. Dong biasanya laksanakan tunas di mana adik-adik? Bisa di teman-temanku rumah, bisa di gereja. Nah, adik-adik, tunas itu bisa kita laksanakan di rumah maupun di gereja. Iya, di sekolah minggu maupun di tunas, katong biasanya memuji Tuhan lewat puji-pujian yang katong nyanyikan bersama-sama dan juga firman Tuhan yang katong baca di dalam Alkitab. Iya, betul adik-adik. Minggu kemarin pada jenjang 1 belajar tentang Alkitab. Anak-anak jenjang 1, Lili, Pola, Ridi, Nathan, dan Nena. Coba adik-adik bilang, Alkitab itu apa? Firman Tuhan, Usi. Ya, betul sekali. Alkitab disebut kitab di atas segala kitab yang berisikan tentang firman Tuhan. Alkitab disebut demikian karena Alkitab berisikan tentang perkataan-perkataan Allah yang mengandung pertama perintah, kedua larangan, ketiga ajaran dan nasihat, dan yang keempat perbuatan-perbuatan Allah. Selanjutnya saya mau tanya lagi. Pada perjanjian lama Alkitab berisi berapa kitab, dan pada perjanjian baru berisi berapa kitab? Lalu kitab Matius itu terdapat pada kitab apa? Ayo coba jawab. Perjanjian lama 39 kitab. Perjanjian baru 27 kitab. Matius di perjanjian baru. Ya, jadi paling pintar sekali, luar biasa. Jadi Alkitab itu terbagi atas 2 bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Alkitab berisi 39 kitab, sedangkan pada perjanjian baru 27 kitab. Dan kitab Matius terdapat pada perjanjian baru. Nah, adik-adik sangat pintar dan luar biasa sekali. Sekarang kita akan mendengar cerita. Dan cerita ini akan dibawakan oleh Usisien dan Usita. Nah, sekarang adik-adik duduk yang tenang di rumah, lalu kita mau dengar cerita dari Usisien dan Usita. Adik-adik, hari ini Usisien dan Usita akan bercerita tentang cerita Tuhan Yesus dan Roh Kudus. lebih dulu adik-adik akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kato akan mulai bercerita. Adik-adik, boleh lihat di sini ada gambar siapa? Coba adik-adik tebak. Benar sekali, gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus. Pasti adik-adik dong semua sudah tahu Tuhan Yesus lahir di mana. Tuhan Yesus lahir di mana tuh? Ya benar, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah kandang domba. Tuhan Yesus punya papa dan punya mama. Tuhan Yesus punya papa namanya Yusuf dan mamanya namanya Maria. Ada yang tahu Seng, kenapa sampai Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Tuhan Yesus diutus untuk datang ke dunia dengan maksud untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mau memberikan contoh kepada manusia kalau hidup yang baik itu harus seperti apa ya? Nah, adik-adik, katong bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu sudah besar, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan perbuatan baik. Seperti adik-adik boleh lihat di gambar yang ini. Yang di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Jadi mata orang buta Tuhan Yesus sembuhkan, dia bisa kembali melihat.
Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh sehingga orang lumpuh bisa kembali berjalan. Selain itu, Tuhan Yesus juga sangat senang kepada anak-anak. Tuhan Yesus sayang pada anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil. Tuhan Yesus baik tuh adik-adik. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun mengumpulkan murid-muridnya. Yang pertama ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yohanes, ada Filipus, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas, dan Bartolomeus. Tuhan Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya supaya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bisa melakukan perbuatan baik di mana saja. Sampai pada akhirnya tiba waktunya untuk Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus terlalu menyayangi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup di dalam dosa. Akhirnya Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Tapi karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang dahsyat dan berkuasa, pada hari ketiga Tuhan Yesus akhirnya bangkit. Tuhan Yesus akhirnya bangkit. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus pun naik ke surga. Tuhan Yesus pun naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, itu bertanda bahwa Tuhan Yesus telah menang. Tuhan Yesus berhasil melawan kuasa-kuasa jahat untuk menolong kita manusia. Nah, adik-adik, semua yang Tuhan Yesus lakukan itu merupakan bentuk kasih karunia atau Tuhan Yesus pun kasih sayang pada katong. Selama Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus memberikan contoh hidup yang baik pada katong manusia. Sama yang tadi katong sudah boleh lihat di gambar, Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan Tuhan Yesus juga menyayangi dan memberkati kita anak-anak. Lalu, adik-adik masih banyak lagi yang Tuhan Yesus kehendaki para katong lakukan. Jadi sebagai katong punya ucapan syukur dan bentuk kasih sayang katong pada Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu sayang katong, maka adik-adik harus buat apa tuh? Misalnya adik-adik harus rajin berdoa, bukan saja berdoa pada diri sendiri tapi juga berdoa untuk orang lain, berdoa pada orang yang sakit, berdoa supaya virus corona nih cepat menghilang. Lalu katong bisa ketemu di gereja dan pergi ke sekolah minggu, pergi ke tunas, berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu katong juga harus bisa menolong orang lain. Contohnya, adik-adik yang sudah besar, adik-adik yang sudah bisa bantu mama kalau bangun tidur, bisa membersihkan tempat tidur. Selanjutnya, adik-adik juga harus rajin beribadah. Sekarang nih dari hari Senin sampai hari Jumat, katong ibadah sama-sama tuh di rumah. Ada yang dengar lewat toa, ada yang dengar lewat TV, dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh perbuatan yang dapat katong lakukan sebagai bentuk katong berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang sudah Dia berikan lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Kira-kira contoh yang tadi Usi bilang, adik-adik su bikin akang di rumah belum? Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan manusia sendiri. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk manusia. Nah, adik-adik, saya akan bercerita tentang Pentakosta. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah.
Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hingga pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Adik-adik, cerita keturunan Roh Kudus atau Pentakosta tadi, selain para murid zaman dahulu itu, Tuhan Yesus juga mau untuk adik-adik, para pengasuh, untuk selalu memuji Tuhan, selalu sukacita dan selalu hidup baik. Semua bisa toh jadi anak Tuhan Yesus yang baik? Oke adik-adik, karena kita sudah selesai mendengar cerita dari Usisen dan Usita, akan cerita bagus tuh adik-adik tuh. Sekarang kita sudah selesai sekolah minggu, kita mau berdoa, tapi sebelum itu kita menyanyi lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sobat kami anak-anakmu, terima kasih karena di saat ini kami sudah boleh selesai dengan sekolah minggu di saat ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan cerita tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati. Bapa memberkati kami dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan dan perkembangan kami, agar kami senantiasa bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mendoakan orang tua kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati para pengasuh. Biarlah para pengasuh kami boleh senantiasa setia dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa pada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kita punya sekolah minggu di saat ini boleh selesai. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan, selalu belajar sekalipun di rumah saja, dan selalu berdoa agar kita bisa kembali bertemu di sekolah minggu dan tunas. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Dadah!